Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita sore hari ini, amin. Seberapapun jiwa yang hadir pada sore hari ini, kita tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan ya untuk beribadah. Ini di minggu yang terakhir di tahun 2024. Kita mau kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita semua diberikan kesempatan sampai tahun 2024. Ketika kita memasuki awal tahun ya 2024, pasti kan waktu memasuki tahun ada rasa khawatir, ada berita-berita ya yang menakutkan, yang katanya keadaan semakin hari semakin sulit. Tapi buktinya hari ini kita sudah menginjak di tahun di akhir tahun ya, di akhir tahun 2024, 3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Ya, walaupun awal tahun kita dikatakan sulit segala macam, keadaan semakin sulit, tapi buktinya hari ini kita semua bisa diberikan kesempatan. Itu akhirnya Tuhan menyertai kehidupan kita ya Bapak Ibu. Ada yang di sini setiap hari makannya cuma sekali doang atau seminggu makan sekali? Saya percaya pasti nggak ada ya, karena nggak kelihatan di sini seminggu sekali makan, justru malah semakin bertambah. Gitu. Kalau yang berat badannya nggak bertambah bukan berarti nggak diberkati, tapi lagi diet mungkin atau lagi banyak puasa ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur ya hari ini semuanya bukti kasih Tuhan gitu ya. Semua yang baik itulah karya Tuhan. Ketika kita masuki tahun 2025, kita mau siapkan hati kita di tahun 2025, jangan pernah takut. Walaupun ada berita ya, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu udah diumumkan bahwa pertanggal 1 Januari 2025 pajak naik jadi 12%. Ada yang di sini mulai khawatir lagi, mulai bimbang. Tahun 2024 aja Tuhan sudah pelihara kehidupan kita, apalagi di 2025. Yang katanya pajak naik, semua barang-barang pasti naik, ya kebutuhan pasti naik. Ya kalau semua kebutuhan naik, yang lain tuh ikut naik pasti ya biasanya ya. Misalnya bensin naik, nanti harga-harga di pasar juga naik, makanan semua serba naik, bahan baku makanan semua naik. Tapi kita percaya, jangan pernah takut ketika masuk tahun 2025 kita belum punya apa-apa. Dan jangan pernah takut ketika masuk tahun 2025 mungkin doa kita ada yang masih belum dijawab Tuhan. Tapi takutlah kalau ketika kita masuk tahun 2025 kita masuk tanpa Tuhan. Itu yang harus kita waspadai dan harus kita sadari bahwa ketika kita masuk ke tahun 2025 kita mau masuk bersama dengan Tuhan. Saya mau bawain firman Tuhan pada hari ini, itu temanya tentang hidup menjadi berkat. Ketika tahun 2024 kita sudah mengalami berkat Tuhan, tahun 2025 kita mau lebih lagi untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika tadi saya katakan, ketika kita masuk tahun 2024, seperti doa yang Musa katakan Bapak Ibu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, Musa gak pernah sedetik pun untuk berani berjalan ketika dia berjalan tanpa Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan bahwa bersertalah dengan aku Tuhan. Sampai dibuatkan sebuah lagu ya, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Sebegitu Musa sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Kenapa Musa sangat mengandalkan Tuhan? Karena jawabannya dia tahu bahwa kehidupan dia tuh terbatas. Dia tahu bahwa dia terbatas. Dia memiliki keterbatasan. Dia gak bisa berjalan sendiri. Oleh sebab itu dia bilang sama Tuhan, berjalanlah dengan kami Tuhan. Dia bilang sama Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Karena ketika Musa mau pertama kali dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin buat bangsa Israel, Musa bilang dia aja gagap. Dia bilang dia orang yang gagap. Dia gak pandai bicara, dia gak bisa memimpin, makanya dia alasan lah sama Tuhan, dia banyak alasan sama Tuhan. Dia bilang aku gak bisa seperti ini Tuhan, aku gak bisa mimpin, aku gak pintar ngomong, bahkan aku ngomong aja gagap gitu ya. Mungkin kalau mau ngomong di depan gak berani misalnya seperti itu. Tapi dalam keterbatasan itulah yang membuat Musa pada akhirnya menyadari dia harus benar-benar bergantung sama Tuhan, hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang menjadi doa kita hari ini Bapak Ibu. Jangan pernah
melewati tahun 2024 dan masuk tahun 2025 kita lewati tanpa Tuhan. Biar kita mau terus bersama-sama dengan Tuhan supaya hidup kita ini jadi dampak, jadi berkat. Ketika kita mengikut Tuhan dengan benar, saya yakin dan percaya kita pasti jadi orang Kristen yang benar. Jadi orang Kristen yang gak sembrono, yang asal-asalan hidup, gak tertib, hidup seenaknya, semaunya. Tapi waktu kita mengikuti Tuhan dengan benar, hidup kita pasti jadi orang-orang benar. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2025? Yang pertama, hidup menjadi berkat, yaitu tetap berbuat baik. Katakan pada kanan kirimu, ayo tetap berbuat baik. Ya, di Galatia 6 ayat 9 sampai 10 boleh ditampilkan ayatnya. Galatia 6 ayat 9 sampai yang ke 10. Ini ya, di Galatia 6 katakan ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan, saya percaya setiap hari kita punya kesempatan, amin. Setiap hari kita pasti keluar rumah, beraktivitas, kita ketemu orang, disitulah kesempatan kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Kenapa ayat ini katakan jangan jemu-jemu berbuat baik? Ternyata untuk berbuat baik, ada juga kalanya kita tuh capek gitu ya berbuat baik, kayaknya kita lelah berbuat baik. Saya udah buat baik terus, saya udah tabur kebaikan, tapi yang saya dapat dari orang tersebut ternyata feedbacknya kepada kita gak dihargai, gak dihormati. Contohnya kita udah buat baik malah dibales hal yang gak baik sama orang. Kita bilang emang tuh orang yang gak tahu terima kasih misalkan. Kita bilang kayak gitu ya. Untuk berbuat baik aja kadang-kadang kita bisa lelah. Mungkin ketika kita melayani Tuhan, kita melihat teman-teman pelayanan kita, ini orang ada yang pelayanan gak bener, gak sungguh-sungguh, tapi hidupnya diberkati misalkan. Oh ya udahlah, ngapain saya berbuat baik lagi, ngapain saya berbuat rajin lagi, contoh ya. Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Ngapain saya harus rajin ketika saya melihat teman-teman saya yang lain gak rajin. Misalkan di kantor ya, ngapain saya datang tepat waktu, orang lain aja gak datang tepat waktu, tapi tetap aja tuh gak ditegur sama bos. Kita bisa capek untuk berbuat baik. Ya, kita pengennya seringnya manusia itu maunya menuai, maunya menerima. Ya, banyak orang yang mau diberkati tapi seringkali kita nggak mau menabur. Banyak orang yang mau bertumbuh tapi nggak mau repot. Dia maunya hidupnya bertumbuh tapi nggak mau repot. Banyak orang yang mau hatinya sembuh tapi nggak bisa mengampuni. Ya, belum bisa mengampuni. Makanya ketika mau berbuat baik, kita suka bilang ada masanya. Kita capek berbuat baik. Kadang kita melihat orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak melayani, mereka nggak melakukan firman, tapi hidupnya tetap diberkati tuh, kerjaannya tetap bagus tuh, gitu ya. Kadang-kadang itu yang menjadi tolak ukur kita. Akhirnya kita capek berbuat baik. Akhirnya kita berkata pada diri kita sendiri, ya udahlah, saya buat aja seadanya apa yang dia lakukan kepada saya, itulah yang saya balas. Tapi firman Tuhan ngingetin buat kita hari ini, jangan jemu-jemu berbuat baik selagi ada kesempatan, terutama firman Tuhan bilang kepada orang-orang seiman. Mungkin dalam keluarga kita, terutama dalam keluarga kita dulu, dalam teman-teman pelayanan di gereja, tetaplah berbuat baik dan jangan jemu-jemu. Ketika hari ini kita menabur yang baik, saya percaya kita juga pasti akan menuai yang baik. Waktu kita menabur doa hari ini, kita pasti akan menuai yang namanya kekuatan. Waktu kita menabur doa, menuai kekuatan. Karena banyak berdoa pasti banyak mujizat. Tapi waktu kita gak pernah berdoa, maka kehidupan kita tidak akan melihat yang namanya mujizat. Jadi waktu kita menabur, apapun yang bisa kita tabur hari ini, menabur dalam hal materi, menabur doa, menabur hal-hal yang baik, tindakan-tindakan yang baik, taburlah semuanya, karena kita gak akan pernah tahu kapan kita menuai. Saya punya kesaksian, saya ingat sesuatu ketika papi saya dulu, kita sering
Kalau Lebaran kita selalu pulang ke Jawa Tengah. Biasanya kita suka nengokin keluarga-keluarga gitu ya. Beberapa tahun lalu dilakukan sama keluarga kita. Kita pulang ke Jawa Tengah, kita datang melihat keluarga-keluarga. Lalu di situ papi saya melihat ada satu keluarga yang sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Singkat cerita, ketika kita datang ke tempat mereka, papi saya selalu menabur, kasih mereka uang jajan. Hanya kecil uang jajannya, nggak terlalu besar mungkin ya, 50.000, 100.000, kasih ke anak-anak mereka. Nah, kita nggak pernah tahu, ternyata bertahun-tahun kemudian anak ini menjadi sukses dalam pekerjaannya. Dan tiba-tiba waktu sudah sukses dia menghubungi papi saya gitu kan. Dan juga ayahnya sakit gitu ya, ayahnya sakit jantung. Nah, ketika ayahnya mau berobat, datang ke rumah saya, dia nginep di situ dan keluarga kita suka nganterin ke rumah sakit. Nah, kita menabur aja, nabur kebaikan. Kita nggak tahu nanti dibalas atau enggak, kita nggak ngarepin juga, kita tabur aja selagi bisa nolong. Singkat cerita, tahun lalu ketika saya mau menikah, tiba-tiba yang anak tersebut teringat dengan kebaikan dari papi saya. Akhirnya dia datang kepada saya dan juga Juven, dia bilang ketika mau menikah, dia bilang, nanti kalau mau menikah kasih tahu kepada saya ya, dia bilang. Saya mau bantu, dia bilang. Saya mau bantu bayarin prewednya, bayarin make up, semua di-handle sama dia. Hampir setengah acara itu dia yang handle, dia yang bantu buat bayarin. Dan itu kesaksian yang begitu luar biasa buat kami gitu. Padahal yang menabur itu orang tua saya, tapi saya percaya kita bilang ketika orang tua menabur hal yang baik, anak cucu orang benar tuh gak akan pernah ditinggalkan. Ketika papi saya menabur hal yang baik, saya gak pernah tahu kalau tahun lalu saya menikah ternyata dapat berkat yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Yang saya gak pernah duga-duga, saya gak pernah pikirkan. Itulah yang saya tuai gitu. Tapi itulah mujizat Tuhan juga sih Bapak Ibu, mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketika saya menikah, saya kaget-kaget, saya sampai terkagum-kagum, sampai yang mau memberkati sampai maksa, udah kita prewednya ke Bali aja. Padahal waktu itu saya nggak berpikir akan ke Bali, saya berpikir mungkin ke tempat lain aja lah yang lebih hemat budget. Tapi dia bilang semuanya udah diatur. Ya, Bapak Ibu, itulah kesaksian buat semua hari ini. Ketika kita menabur kebaikan, jangan pernah berpikir kapan kita akan menuai, tapi kita percaya bahwa Tuhan nggak pernah terlambat menolong setiap kita. Karena waktu kita berbuat baik dengan orang yang bisa membalas kita akan terus balas-balesan. Contoh misalkan saya berbuat baik kepada Dina, nih ya Din, saya kasih kamu hadiah ulang tahun. Nanti berapa bulan kemudian saya ulang tahun, dia akan balas, saya kasih kado lagi. Nanti tahun depan saya kasih dia kado lagi. Kita akan balas-balesan buat baik, melakukan kebaikan. Dan ketika kita melakukan sebuah kebaikan buat orang yang gak bisa balas, maka Alkitab sendiri yang ngomong ya Bapak Ibu, Amsal yang ngomong, ketika kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang yang gak bisa balas kepada kita, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Artinya kalau kita misalkan melihat orang-orang yang susah gitu ya, kita bisa menabur materi. Mungkin kita lagi makan, tiba-tiba ada pengemis yang datang, kita mungkin gak perlu banyak berpikir atau apa, kalau hati kita digerakkan Tuhan, saat itu juga kita mau kasih. Nanti pasti mereka akan doa, terima kasih ya, terima kasih, biar Tuhan yang balas. Ketika Tuhan yang balas mungkin berkali-kali lipat buat kita, tapi hari ini kita gak ngarepin ya hal itu. Tapi saya percaya ketika hati kita tulus, motivasi lurus, pikir kita fokus sama Tuhan, gak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Bahkan Amsal juga bilang sama kita hari ini, kalau kita mau berbuat baik dan kita mampu melakukannya, jangan pernah menahan melakukan kebaikan tersebut. Amsal bilang sama kita hari ini, kalau kita bisa buat baik, jangan ditahan, lakukan. Waktu hati kita tergerak, lakukan. Kita gak peduli, mungkin nanti kita berpikir, nanti orang ini kayaknya kalau diberkati, kayaknya begini deh, kayaknya masih ada deh, kayaknya duitnya masih banyak deh. Kalau memang hati kita tergerak untuk memberkati, berkatilah. Kalau bisa kita tergerak untuk membantu, menolong, kita harus tolong setiap orang-orang yang digerakkan Tuhan hati kita. Karena ada penelitian yang berkata kayak gini, kalau misalkan kita mau melakukan kebaikan, tapi kita melakukannya itu berpikir beberapa detik, misalnya kita menolong orang ya, contoh misalnya saya digerakin Tuhan menolong Safira, tapi waktu saya mau menolong, hati saya udah digerakin, tapi pikiran saya masih berpikir, tolong gak ya? Tapi kayaknya Vira
begini deh, tapi dia masih kerja, tapi tolong nggak ya? Nah, kalau kita berapa detik aja kita berpikir buat tolong dia, ya pasti beberapa detik selanjutnya kita nggak akan jadi tolong orang itu. Bener ya? Seringkali kan seperti itu ya, kita tergerak hati, kasihannya lihat orang ini, kasihannya, tapi cuma kasihan waktu tergerak kita nggak langsung bantu gitu ya. Kita berpikir, akhirnya nggak jadi tolong orang itu. Itulah yang sering terjadi. Kayak waktu itu saya satu malam, kan saya kan usaha online shop dan sering pick up paket. Terus di suatu malam lagi hujan besar, ada kurir yang ngambil paket saya. Terus ternyata dia tunawicara. Saya nggak tahu kalau dia tunawicara. Dia cuma manggil, mencet bel. Terus saya tanya mau ambil paket atas nama siapa, tapi dia nggak jawab. Akhirnya saya samperin abangnya, terus dia cuma tunjukin. Terus dia nggak bisa ngomong, dia cuma kasih kode-kode doang, gitu doang. Akhirnya hati saya di situ langsung tergerak untuk bantu orang yang pick up paket tersebut kan. Saya bantu, saya langsung bilang ke Divine, kita bantu aja deh, kita kasih uang. Karena dia udah berusaha. Memang hidup di Jakarta itu terlalu keras Bapak Ibu. Kalau misalkan kita nggak berusaha, nggak bekerja, pasti nggak makan. Makanya waktu saya tergerak melihat orang yang mengambil paket tersebut, saya langsung kasih uang tip buat dia. Dia udah berusaha, udah malam-malam, hujan, kirim paket cukup jauh lagi. Waktu itu kalau nggak salah ke Bekasi, tapi tetap dia berusaha buat ngambil. Dan setelah saya mengambil sebuah tindakan ya, saya langsung tergerak untuk memberi buat orang tersebut. Dan saya percaya Tuhan pasti melihat segala sesuatu yang kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Yang penting hati tulus, motivasi lurus, pikiran kita fokus sama Tuhan. Waktu hati kita tulus buat memberi, gak ada embel-embel apapun, ya motivasi kita lurus, kita mau bantu dia bukan karena ada sesuatu ya, karena pengen orang ini melakukan apa ke kita gitu. Gak ada motivasi yang lain, motivasi kita lurus, pikiran kita fokus sama Tuhan, maka dia akan memberkati kehidupan setiap kita. Yang kedua, hidup yang menjadi berkat yaitu melayani Tuhan dan sesama. Di Matius 20 ayat 28 dikatakan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Yang kedua juga penting banget waktu kita mau hidup kita menjadi berkat. Yang kedua, melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Seperti Yesus datang ke dunia, dia melayani, bukan untuk dilayani dan menjadi contoh buat setiap kita. Hidup kita, kalau kita hanya berbicara tentang hidup kita sendiri dan kita nggak pernah mau melayani, kita nggak akan pernah merasa yang namanya cukup atau puas. Waktu kita hidup buat diri kita sendiri, kita nggak bisa melayani Tuhan dan nggak melayani orang lain, maka kita akan cuma hidup berfokus sama diri kita. Kita akan berfokus pada pencapaian kita, karir, usaha, kerjaan, dan kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan apa yang kita mau. Makanya kita kalau nggak melayani sesama kita, nggak melayani Tuhan, kita akan jadi orang yang egois, hanya hidup untuk diri sendiri. Dan orang yang hidup untuk diri sendiri nggak akan pernah merasa namanya bersyukur, selalu kurang dan kurang. Berkat berapapun yang diterima, akan dia selalu merasa kurang dan kurang karena hidupnya untuk diri sendiri. Dulunya mungkin gak punya motor, berdoa punya motor. Punya motor, terus kehujanan, akhirnya berdoa minta mobil. Berdoa minta mobil gak cukup, gak bersyukur, akhirnya mau punya mobil. Punya roda 4. Punya mobil, akhirnya berdoa lagi gak bersyukur. Kayaknya kurang nih mobilnya, pernya kurang enak, sofanya kurang enak, anginnya kurang dingin gitu ya misalnya. Minta lagi mobil yang lain. Akhirnya kita terus berdoa buat minta segala sesuatu yang kita memenuhi kebutuhan kita. Tapi waktu kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama, pasti kita tahu yang namanya rasa syukur. Disitulah ketika kita tahu kayaknya terbatas. Mungkin secara ekonomi kita terbatas, secara kehidupan kita terbatas, tapi waktu kita bisa melayani, berbagi hidup, kita bisa sharing, kita bisa melayani Tuhan, saya percaya kita akan ngerasain yang namanya ucapan syukur yang kita nggak bisa ceritain ke orang, tapi kita bisa rasain sebuah damai, dimana kita melihat jiwa-jiwa kita tolong ya Bapak Ibu. Waktu mereka sedih bisa kita bantu, waktu mereka kesusahan kita bantu. Disitulah kita melihat yang namanya apa ya, ucapan syukur, kita bisa bantu orang lain. Itu udah berkat yang luar biasa yang saya nggak bisa ceritain seperti apa rasanya.
Tapi waktu Bapak Ibu lakukan, menolong orang, membantu orang, melayani sesama, saya percaya hidup kita langsung punya rasa syukur, rasa bersyukur, rasa yang tadi seperti Dina bilang ya, ternyata masalah kita tuh sekecil loh, masih ada lagi loh. Bukannya kita bersyukur atas masalah orang lain, tapi kita bisa melihat bisa melihat orang lain yang ternyata punya motivasi, punya semangat yang lebih tinggi daripada kita. Kita bisa melihat semua itu waktu kita bisa hidup sama-sama melayani sesama kita dan juga melayani Tuhan. Dan bicara mengenai melayani, itu juga melepaskan hak kita. Artinya ketika kita melayani, yang harusnya mungkin hak kita waktu kita melayani, kita dihormati, dihargain, terus kita melakukan sesuatu tapi jerih lelah kita tidak dihargai orang, kita melepaskan hak. Saya beri contoh seperti ini Bapak Ibu. Orang yang bekerja di pelayanan jasa misalkan seperti pramugari, terus yang di kereta atau customer service, internet atau misalkan Telkomsel atau Tri gitu ya. Waktu mereka melayani customer, senyebelin apapun customer itu, marah-marah mau kayak gimana, tetap mereka harus berikan pelayanan terbaik, bener gak? Pasti harus tetap kasih senyum, sabar, gak boleh marahin balik customernya. Pasti tetap harus, sekalipun hatinya jengkel ya, dimarahin tuh kan. Pasti kita pernah ya, misalkan internet di rumah mati, terus kita telepon, "Mbak ini gimana sih Mbak? Saya udah bayar loh Mbak," misalkan ya, pengalaman pribadi. Kayak udah telepon internet, terus internetnya mati, kita udah bayar, tiba-tiba mati atau lemot ya, terus orangnya udah kita telepon 2 hari, 3 hari nggak nyampe, 4 hari, nah disitu kita mulai emosi. Telepon lah customer service, atau misalnya kita telepon customer service yang tiba-tiba ngabisin pulsa kita ya, kita nggak mencet apa-apa, pulsa habis, langsung kita omelin tuh mbaknya gitu ya. Tapi feedback mereka pasti cuma, "Iya, selamat malam Ibu, iya Bu, sabar ya Bu, kami cek dulu ya Bu." "Mbak, kami nggak bisa Mbak, kita udah begini-begini." "Iya Ibu, kita akan menginikan kembali ya Bu," gitu kan. Pasti akan seperti itu jawaban mereka, tetap sabar dan nggak boleh marah balik sama customer. Itulah ketika kita juga melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, mungkin hal-hal seperti itu pernah kita alamin. Yang namanya melayani, melepaskan hak kita. Sekalipun mungkin kita waktu kita melayani Tuhan, ya itulah ada feedback yang gak baik, rekan pelayanan kita mungkin ada yang bergesekan dengan kita ya, hati kita rasanya jengkel ya, melakukan sesuatu jerih payah kita, jerih lelah kita mungkin gak dilihat, gembala gak tahu gitu ya. Tapi disitulah diajarkan oleh Tuhan hari ini melepaskan hak. Ada lagunya kan, "Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku." Itulah waktu kita mengiring Tuhan, kita mau melepaskan hak kita. Seharusnya mungkin ketika kita melayani, kita mendapatkan hal-hal yang baik dan segala macam, tapi mungkin hari ini belum. Tetaplah melayani Tuhan dan juga sesama setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, oke, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir, ketika hidup kita menjadi berkat, hasilkanlah karya-karya yang positif dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya dimanapun Tuhan pakai kehidupan kita hari ini, mungkin kita nggak jadi full timer, jadi seorang karyawan. Tapi biarlah minimal ada satu orang yang melihat kehidupan kita. Mereka melihat tindakan kita, cara bicara kita, karya-karya kita yang positif, update status yang positif. Jangan yang marah-marah di status ya. Kita mau jadi berkat. Ketika orang lihat kehidupan kita ada karya-karya yang positif, mungkin kita bisa ciptain lagu, ciptain sebuah lagu. Mungkin kita bisa bikin renungan singkat, taruh di Instagram kita, taruh di sosial media kita. Atau mungkin kita bisa melakukan banyak hal lah di rumah kita, buat tetangga kita. Kita bisa berbagi, kita bisa, pokoknya apapun, karya-karya yang positif. Jadilah berkat buat banyak orang. Selamat memasuki tahun 2025. Kita percaya tahun 2025, walaupun ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka semuanya kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada sore hari ini.